Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Khairani, mahasiswa dari Universitas Trilogi dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 251404002. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah bimbingan konseling dengan materi mutu layanan bimbingan konseling. Oke, pertama kita masuk di pengertian mutu proses layanan BK. Jadi, mutu proses layanan BK adalah kualitas pelaksanaan layanan yang dijalankan secara sistematis, dijalankan secara profesional, dan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi intinya layanan BK yang bermutu itu dia itu harus terencana, terus dilakukan oleh ahli, dan benar-benar bisa menjawab dari masalah-masalah siswa. Oke, selanjutnya itu ada jenis layanan di BK. Jadi bimbingan konseling itu kan bertujuan membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal, baik itu dalam aspek akademiknya, aspek sosialnya, maupun pribadinya. Nah, terdapat 3 jenis layanan di BK. Yang pertama itu ada layanan dasar, di mana tujuan utama layanan dasar adalah memberikan dukungan kepada peserta didik agar mereka itu mampu memperoleh keterampilan dalam hidupnya, mempertahankan perkembangan yang sehat baik secara emosional dan mental, serta mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua itu ada layanan responsif. Layanan responsif adalah bantuan cepat dalam konseling untuk menangani kebutuhan mendesak peserta didik. Contoh layanannya itu konsultasi guru atau orang tua. Terus yang ketiga itu ada perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah bantuan untuk siswa dalam merancang dan melaksanakan rencana tindakan. Tujuan khususnya itu membantu siswa fokus dan aktif dalam kegiatan yang mendukung kesehatan serta kesejahteraan jangka panjang. Oke, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi mutu BK. Jadi mutu layanan bimbingan dan konseling itu dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Yang pertama itu faktor internal dari konselornya itu sendiri, yaitu seperti latar belakang pendidikannya, kompetisi profesionalnya, keterampilan dalam konseling, serta kemampuan menguasai standar evaluasi dan tindak lanjut program. Terus kedua itu ada faktor eksternal, seperti kayak beban kerja yang terlalu berat karena satu konselor itu harus menangani ratusan siswa. Terus juga kurang dukungan dari kepala sekolah, keterbatasan fasilitas, serta nih minimnya keterlibatan antara orang tua dan guru lain. Oke, jadi kesimpulannya adalah BK itu mempunyai 3 layanan, di mana layanan dasar untuk pengembangan diri, layanan responsif untuk masalah yang mendesak, dan perencanaan individual untuk masa depan siswa. Jadi mutu layanan BK adalah pelaksanaan yang dilaksanakan secara sistematis, secara profesional, dan sesuai kebutuhan dengan siswa. Nah, mutu ini tuh dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama itu faktor internal konselor, seperti kayak kompetensi dan keterampilan konselornya, serta faktor internal seperti kayak beban kerja, fasilitas, dan dukungan dari sekolah. Intinya nih, layanan BK yang bermutu itu butuh konselor yang kompeten dan lingkungan yang mendukung. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.